Dadi wong ki lek iso nepakne awake dhewe, kuwi ora bakal berbuat sing aneh-aneh, ora bakal berbuat sing reno-reno. Sebab nyapa? Wis ditepakne ning awake dhewe. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Jadi pertanyaan lagi, itu perahunya siapa? Nabi Nuh. Itu konon ceritanya terbuat dari kayu jati, bener ya? Konon ceritanya kayu jati. Berarti bisa dikatakan itu berarti yang jati Jawa ya, Mian? Yang ada kayu jati cuma di Jawa, yang lain nggak bisa. Berarti Nabi Nuh orang Jawa dong, bisa dikatakan seperti itu. Karena mempunyai kayu jati. Ya maaf kalau keliru, ini cuma asumsi saya. Asumsinya seperti itu. Jadi makanya begini, kalau orang dulu bilang bahwa hei wong Jawa dulu itu cerita dulu. Awakmu rasa munggah kaji. Lek ra mampu munggah kaji ya udah ijolono karo 40 Jumat. Itu sudah sama naik haji. Dan kalau orang yang naik hatinya apa kok dideleh ning rentetan yang paling bawah? Karena pada hakikatnya orang yang berhak dan boleh naik haji itu di sekitaran lingkungannya itu harus free dari orang kekurangan. Jadi ada orang miskin ya eneng, yatim piatu sudah tercukupi, kaum duafa juga sudah tercukupi, semuanya itu baru bisa naik haji. Tapi kalau dulu syaratnya harus seperti itu. Jadi clear and clean di lingkungan orang yang mau naik haji itu harus bersih dari orang-orang yang kekurangan. Itu baru bisa naik haji. Tapi kalau sekarang bisa diutang. Itu yang membedakan. Berarti ketulusannya berbeda. Orang dulu itu lebih tulus. Gitu. Bukan semuanya sih, tapi kebanyakan seperti itu. Kalau seperti itu berarti mereka memaksakan diri atau atas panggilannya Gusti? Ya, kalau Gusti kan manggonnya ada di diri sendiri kita masing-masing. Jadi karena kita Muslim yang harus katakanlah di sana kan tempat kiblate, Ka'bah kan kiblate wong Muslim, ya paling tidak harus ke sana lah. Kalau kiblate orang agama lain mungkin kan ya ndak ke Ka'bah, kan mungkin ke lain lah, ndak tahu saya kemana itu. Seperti itu. Jadi intinya apapun yang dilakukan itu kabeh sebetulnya sanepo lah. Sanepo, satu sanepo. Jadi kalau diterjemahkan secara blak-blakan itu, naik haji itu belajar untuk menjadi mati. Kalau saya pribadi itu belajar mati. Karena orang yang sudah mau naik haji itu yang melaksanakan itu harus membuang segala sesuatu keinginan. Jadi inginnya piye ngadep mantep nang kersane Gusti. Dengan jalan lewate nang kene Ka'bah. Intinya belajar mati. Karena orang mati itu sudah tidak ingat apa-apa, maksudnya ora kepinginan apa-apa, wis lepas, arti bakar lah, dikelekno semuanya wis berserah. Karena memang belajar untuk itu. Makanya orang naik haji itu pakaiannya tidak pernah dijahit. Benar enggak? Tidak boleh dijahit karena belajar mati. Dan rata-rata pakainya juga kain putih. Karena orang Islam kalau mati dibungkus dengan kain kapan yang warnanya putih. Ngopo kok ndak ireng, hijau, kuning. Kain putih dengan harapan semuanya sudah suci lahir dan batin. Karena putih identik dengan kata suci kalau di agama. Tapi kalau saya putih identik dengan kata bersih. Karena bersih dan suci itu bagi saya sangat berbeda. Sangat berbeda. Sangat berbeda. Hitam belum tentu putih, putih belum tentu suci. Iya. Apa nih? Maksudnya itu, maksudnya hitam belum tentu hitam, hitam belum tentu kotor. Iya, putih belum tentu suci. Betul, itu kehidupan. Makanya orang hidup itu jangan pernah memandang sebelah mata.
Benar enggak? Coba mata sampan itu ditutup satu aja, pasti tidak akan pernah jelas, pasti akan mengurangi pemandangan. Makanya Dajjal itu menyapu matanya satu, karena memandangnya nggak jelas. Orang yang tidak memandangnya tidak jelas, akhirnya berbuat saudeli dewi, sak penake dewi. Dan siapa yang dikata Dajjal? Ya orang-orang yang katakanlah berbuat semaunya sendiri itu Dajjal. Makanya Dajjal indeng dengan matanya satu. Orang yang pakai mata satu berarti ora jelas cara memandangnya. Wong lek ora jelas cara memandangi, iki bojo anak apa mbayu wis moro-moro diwori ae. Mergo mandange enggak jelas. Itu namanya Dajjal itu loh. Sekarang ini fenomena yang terjadi di dunia sekarang ini juga termasuk udah ada Dajjal. Ya, Dajjal itu kan perbuatan yang buruk. Orang-orang yang berbuat yang aneh-aneh itu ya orang itu Dajjal. Makanya ada pepatah nenggone poso iki Dajjale sikile dirantai. Dajjal itu hawa nafsu yang jelek. Itu Dajjal. Dan hawa nafsu yang jelek itu pasti orang-orang yang matanya tertutupi. Entah sebelah ataupun semuanya. Nah, mata yang ditutup itu kan tentu dia tidak akan pernah melihat keindahan. Nah, itu. Jadi hal-hal semacam ini kita itu jauh termakan sanepo terus. Harus dijawantahkan biar orang-orang itu mengerti. Jadi orang-orang dideni Dajjal iki didadung, iki Dajjal iki didadung, lebar poso diculno, apa piye enggak, ora seperti itu. Maksudnya Dajjal itu adalah hawa nafsu yang jelek. Yang ada di diri kita. Iya, yang ada di diri kita masing-masing. Makanya wong sing munggah swarga itu orang yang mampu berbuat baik kepada sesama tanpa ada embel apa-apa. Wes iku lah. Kalau pengen munggah swarga itu caranya, itu kuncinya. Enggak usah aneh-aneh, berbuatlah baik kepada sesama, sudah cukup. Kalau mau memeluk agama, monggo pilihin sing paling penak karena agama itu adalah ageman. Kalau merasa nyaman yo silahkan diteruskan, kalau enggak ya monggo sampean mau ganti apa ya terserah, kaos lah, pakai jin lah monggo. Namanya juga ageman. Jadi yang bisa memunggah swarga itu bukan karena agama, tapi kelakuan. Paham ya? Ya di sini paham. Jadi kelakuan. Jadi ora kok agama satu agama A yang bisa munggah surga, enggak. Agama apapun, bahkan orang tidak beragama bisa munggah surga asal akhlaknya baik. Itu Seperti yang jenengan jelaskan tadi tentang kitabnya orang Jawa, menurut jenengan itu tepo sendiri. Iya. Kita wong Jawa itu sangat gampang, simpel, ora sah diwaca. Sebab dia tidak pakai huruf. Dia tidak pakai angka. Kitab wong Jawa itu cuma satu, tepo sliro. Arti tepo sliro itu ditepakne ning awake dhewe. Dadi wong ki lek iso nepakne awake dhewe, kuwi ora bakal berbuat sing aneh-aneh, ora bakal berbuat sing reno-reno. Sebabnya apa? Wis ditepakne ning awake dhewe. Wah, lah aku baca wong, lah wong iki padha karo aku dibaca praya padha wae rasane. Arep nganu wong, arep piye wong, wah ya mangkane wong lek ndek kitab tepo slira, ora sah diwaca tapi dilakoni ning uripe. Penak kitabe wong Jawa. Sebabnya apa? Wong Jawa iki selalu njawani. Tadi sudah tak bilang bahwa wong Jawa iku tauhide wis dhuwur pol. Sebab tauhid itu mengajarkan kita itu tata cara tentang kehidupan. Dengan kelakuan. Kita itu wong Jawa tanpa eneng hal-hal agama apapun sudah punya tepo slira. Sopan santun, unggah-ungguh, saling menghargai. Ana wong liwat ya, monggo Mbak Yu. Nggih Kakang. Arep mlebu omah ya kula nuwun. Yang orang tua, yang lebih tua kita juga sungkem. Ini tidak dimiliki oleh suku lain. Nah sekarang dengan adanya fenomena yang sekarang ini, sekarang wong Jawa ki budayanya sudah diboyong oleh Jepang. Jepang nyebrang dalan aja antri. Dan pengguna jalan yang lain setelah ada orang yang menyeberang jalan di Jepang itu harikato. Dia itu lo mandek tanpa dikongkon. Lain yang Indonesia, yang Jawa khususnya tabrak.
sudah kehilangan ini loh. Jadi Jawa nih setelah 4,5 tahun Jepang menjajah ning ngene Jawa, itu yang paling dibawa, yang paling berharga di Jepang itu. Iya, sekarang Jepang itu lebih menghormati kepada sesama hidup. Apa-apa di Jepang itu harus nunduk nih kepala. Ngaplok kepala itu enggak apa-apa di Jepang, tapi jangan sesekali kamu ngaplok bokong, karena bokong itu identik dengan rahasia, bener nggak? Nah, rahasia. Orang lanang ra wedok bokong itu rahasia. Ngaplok ndas neng Jepang ndak apa-apa, karena kenapa? Utekmu bungul ben encer ngaplok. Lah neng Indonesia ngaplok bokong ndak apa-apa, tapi lek ngaplok ndas ditonyo kon. Nah ini Jepang tujuannya bagus, karena kelakuanmu berarti otakmu itu nggak encer, makanya dikaplok ben encer itu loh. Ya lek ngaplok bokong itu tempat sensitif, orang lanang ra wedok, tempat rahasia. Makanya aja pisan-pisan ngaplok bokong. Lah lek wong Indonesia kaplok bokong dia den ndase aja. Nah itu. Ini iya, jadi budayanya sudah banyak yang diambil Jepang. Klimaks sudah di Jepang itu. Apalagi Mbak, kebudayaan Indonesia yang dibawa ke Jepang selain tentang adab seperti itu? Yang pertama itu adab. Itu kebudayaan yang dibawa adab. Selain itu kayaknya nggak ada. Karena Jepang memang sangat menghargai tentang adab. Itu Jepang. Jadi kebudayaan yang dibawa ke Jepang itu satu-satunya adalah cuma peradaban. Jadi sopan santun, tata krama di sana itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Jepang juga punya 2 bahasa. Ini di kromo kasar ya, di kromo inggil, sana juga sama. Itu sama. Makanya kita sebagai suku Jawa, orang Jawa, ayo kebudayaan sudah hilang, dibawa kembali ke sini. Malulah kita sebagai suku Jawa, orang Jawa, kalau kita sudah kehilangan Jawa nih, amoh seperti pepatah. Orang ataupun suatu bangsa kalau sudah kehilangan budayanya, hancurlah bangsa itu. Benar apa enggak? Betul. Wong Jawa carut marut ini karena budaya sudah banyak diboyong orang, khususnya orang Jepang. Tapi kita nggak sadar. Kita nggak sadar, karena kenapa? Kita itu paling suka dibohongi sekarang. Paling suka dibohongi. Gitu. Kan istilah nyata, akal logika sadar kita. Era sekarang ini, kalau kita dibohongi itu suka, sangat suka. Dengan iming-iming uang gaib, kan wis nyata, uangnya punya ini sing gaib. Yo, kita itu harus kembali normal lah. Sehat, ayo bangun, ayo sehat. Oh, coba ngelindur ya, ayo teman-teman Jawa di luar sana, ayo kita bangun, kita sehat. Jangan ngimpi ya. Ayo kita sehat, kita bangun. Ojo ngimpi ya, masa ada uang gaib? Nggak ada lah, uang gaib itu nggak ada. Adanya ya uang kertas dan uang koin. Eneng-eneh Bitcoin. Sadar, ayo sadar. Ojo bakal termimpi-mimpi ya, sadar. Kembalikan budaya kita yang betul-betul sudah tinggi peradabannya. Ayo kita bawang dan kita bangun kembali. Ben sak negara Indonesia kabeh melu-melu peradaban wong Jawa. Aja cuma sak negara, sak donya. Biarlah semuanya ikut peradaban orang Jawa. Karena notabene orang Jawa itu dibanding dimanapun, itu tetap nomor 1. Saiki nggak usah macam-macam. Malaysia yang katakanlah ini hal yang baru, sudah diblokir untuk pengiriman tenaga kerja, bener nggak? Nah, diblokir. Sekarang Malaysia bilang, jangan takut Malaysia, kita tidak ada Indonesia nggak mati kok, masih ada 15 negara yang akan mensupport kita. Kami akan mengambil 500.000 dari Bangla. Orang Jawa, khususnya orang Indonesia lah. Umumnya orang Indonesia, khususnya orang Jawa. Kalau di nota kesepahaman menjadi PRT, Joko Akong lah ibaratnya, apa amah gitu ya, Akong Pak Amah, ngono lah ya. Itu ya Joko Amah dan Akong itu tok aja kebutuhannya apa. Enggak mungkin nyuci bersih enggak ada. Itu kalau matur ke ejen sana sudah keliru. Tapi lek wong Indonesia khususnya wong Jawa semua dikerjakan walaupun MOU-nya itu adalah Joko Amah atau Akong.
ama atau akung saudara-saudara yang di luar sana adalah mbah wedok atau mbah lanang ngono. Jangan ndak terjemahkan gitu, pemirsanya di luar sana nggak paham. Ya lansia lah. Jadi kalau orang bangsa lain kalau disuruh jaga lansia, ya cuma lansia yang dijaga, kebutuhan apa makan, minum, mandi dan lain-lain itu yang dulu. Kalau bersuami enggak mau. Tapi kalau TKW atau TKI Indonesia semua dikerjakan. Coba mau dibayangkan seperti apa? Malaysia sekarang kelabaan. Karena masyarakatnya Malaysia sendiri komplain dengan mau didatangkan dari Bangladesh. Kayaknya notabene seperti itu. Akhirnya sekarang merengek-rengek minta Indonesia untuk dikaji ulang, ojo tindek, jangan di stop, tenaga kerjane tanpa Indonesia. Aduh masyarakatku nggak terima. Karena masyarakat notabene kita sama-sama Melayu, budayanya sama, makanan sama, makan minumnya sama. Akhirnya kita bahasanya juga sama. Kan enak kita ngobrol. Kalau cuma dengan Bangla gimana ngomongnya juga susah, diatur juga angel. Kita bukan merendahkan bangsa lain, itu kenyataan yang tidak bisa dipatahkan. Ini. Jadi wong Jawa itu tetap the best di mata dunia itu. Dan ini memang fakta yang tidak bisa dibantahkan, dimanapun diakui. Dan paling senang suku-suku apapun, bangsa apapun bersahabat dengan orang Jawa itu suka. Karena tidak pernah neko-neko. Bukan tidak pernah sama sekali, ya pasti ada satu dua. Tapi majority atau mayoritas orang Jawa itu pasti lapang dada. Itu intinya.